teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah. Mobil terbang. Tapi, benarkah teknologi ini hanya ada di film-film? Mari kita bahas bersama. Sejak dulu, manusia selalu bermimpi untuk bisa terbang bebas seperti burung. Kita sudah berhasil menciptakan pesawat terbang. Dan sekarang, impian berikutnya adalah mobil terbang. Bayangkan, kita bisa menghindari kemacetan dengan mudah. Cukup tekan tombol dan wes, mobil kita langsung mengudara. Sebenarnya, perkembangan teknologi mobil terbang sudah dimulai sejak lama. Tahukah kalian bahwa percobaan pertama mobil terbang dilakukan pada tahun 1917 oleh Glenn Curtiss dengan autoplane-nya? Meskipun saat itu belum berhasil terbang dengan sempurna, ini menjadi awal dari sebuah revolusi besar. Saat ini, ada beberapa perusahaan besar yang sedang mengembangkan mobil terbang, seperti Joby Aviation, Lilium, dan bahkan Hyundai sedang berinvestasi besar-besaran dalam teknologi ini. Mereka tidak main-main. Total investasi untuk pengembangan mobil terbang sudah mencapai miliaran dolar. Tapi bagaimana sebenarnya mobil terbang bekerja? Kebanyakan prototipe yang ada sekarang menggunakan teknologi eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing. Teknologi ini memungkinkan kendaraan untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, seperti helikopter, tapi dengan menggunakan motor listrik yang lebih ramah lingkungan. Yang menarik, beberapa prototipe mobil terbang sudah berhasil melakukan uji terbang, seperti Palvi dari Belanda yang sudah mendapat izin untuk terbang di wilayah Eropa, atau Aeromobil dari Slovakia yang bisa berubah dari mobil menjadi pesawat dalam waktu kurang dari 3 menit. Namun, masih ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, masalah regulasi. Bayangkan betapa rumitnya mengatur lalu lintas udara jika ribuan mobil terbang berkeliaran di angkasa. Kedua, infrastruktur. Kita membutuhkan tempat khusus untuk lepas landas dan mendarat. Ketiga, tentu saja masalah keamanan dan keselamatan. Bicara soal keamanan, mobil terbang masa depan akan dilengkapi dengan berbagai sistem keselamatan canggih, mulai dari sistem autopilot, parasut darurat, hingga sensor yang bisa mendeteksi objek di sekitarnya. Semua ini untuk memastikan keselamatan penumpang dan orang-orang di bawahnya. Lalu, kapan kita bisa melihat mobil terbang beroperasi secara komersial? Beberapa ahli memperkirakan dalam 5-10 tahun ke depan, kita sudah bisa melihat layanan taksi terbang di kota-kota besar. Bahkan Dubai berencana meluncurkan layanan taksi terbang pada tahun 2026. Yang lebih menarik lagi, mobil terbang diprediksi akan menjadi solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan menggunakan motor listrik, emisi karbon bisa dikurangi secara signifikan. Ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tapi jangan khawatir, mobil terbang tidak akan langsung menggantikan mobil konvensional. Keduanya akan berjalan beriringan, memberikan pilihan transportasi yang lebih beragam sesuai kebutuhan. Mungkin awalnya mobil terbang akan lebih banyak digunakan untuk layanan darurat, pengiriman barang, atau transportasi eksekutif. Bayangkan, masa depan gimana kita bisa pergi dari Jakarta ke Bandung dalam waktu 30 menit, atau mengunjungi Bali dari Surabaya tanpa perlu ke bandara. Teknologi mobil terbang bukan hanya akan mengubah cara kita bepergian, tapi juga cara kita memandang jarak dan waktu. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, perkembangan teknologi mobil terbang terus bergerak maju dengan pesat. Para ilmuwan dan engineer terus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah siap
untuk era mobil terbang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Terima kasih sudah menonton.